Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah dan juga sebuah bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa Bamusi TV dimanapun berada selama bulan Ramadan sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Karolina sebagai pembawa acara, dan nanti saya juga akan ditemani nih oleh narasumber dan juga bintang tamu yang pastinya akan memberikan ilmu serta siraman rohani bagi kita semuanya yang manfaatnya besar sekali untuk kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema yang akan kita angkat nih di sore hari ini adalah kita akan bahas mengenai orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Untuk itu telah hadir bersama kita hari ini Bapak Dr. Randes Fakhrul Rozi Renosutan MA yang akan membahas tema kita lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit profil beliau terlebih dahulu. Beliau adalah dosen dari FAI-UMJ, anggota Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau juga lulusan dari IAIN Imam Bonjol Padang jurusan Syariah dan juga lulusan S2 dari UMJ Jakarta jurusan Studi Islam. Nah, untuk itu mari kita sapa terlebih dahulu yuk Bapak Fakhrul Rozi. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Masih di bulan suci Ramadan kita ketemu lagi bersama dengan Bapak Ustadz kita, dengan pemirsa Bamusi TV nih. Hari ini bagaimana keadaannya hari ini Pak, kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sebenarnya kalau ketemu sama Pak Ustadz Fakhrul Rozi ini emang semangatnya ya, sama cerah ceria wajahnya gitu ya. Nah ini pertemuan kedua kita, pastinya akan membahas tema yang berbeda dibandingkan yang sebelumnya nih Pak Ustadz ya. Nah, tema yang akan kita bahas ini adalah orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Ya. Memang siapa aja sih Pak Ustadz yang diwajibkan berpuasa? Emang ada ya yang tidak perlu berpuasa atau semuanya harus puasa? Nah, ini gimana nih memilah dan memilih kriteria mana yang boleh puasa, mana yang gak boleh, mana yang harus, mana yang wajib, mana yang tidak boleh, mana yang sunnah gitu. Seperti apa Pak Ustadz, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada pertanyaan, memang ada orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa, ya? Atau siapa saja yang diwajibkan berpuasa itu? Nah, di dalam Islam, tentu kita ini menurut pandangan Islam, ya, menurut pandangan Islam. Puasa itu kan merupakan salah satu ibadah, di samping ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah ini dalam Islam itu ada namanya syarat, ya, syarat wajib. Syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Adalah kelompok-kelompok orang yang diwajibkan di dalam Islam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau sekolah aja kan ada syarat dan ketentuan ya kan, kalau kita mau daftar sekolah, daftar kuliah, masuk kerja atau daftar apapun ya. Ternyata puasa juga ada tuh syarat dan ketentuannya ya. Iya, ada. Jadi yang pertama itu dikatakan adalah orang itu ya beragama Islam. Wajib ya, harus beragama Islam. Beragama Islam. Artinya orang yang beragama Islam itu wajib berpuasa. Nah, gitu ya. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib berpuasa. Bagaimana yang tidak beragama Islam? Ya tentu tidak diwajibkan menurut agama Islam. Mungkin menurut agama mereka bisa saja. Punya ketentuan sendiri ya. Nah, jadi menurut Islam yang diwajibkan berpuasa yang pertama itu ialah dia beragama Islam. Siapa itu yang beragama Islam? Itu mereka yang beriman ya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pokok-pokok keimanan lainnya. Itu beriman. Yang kedua, dia itu memang tunduk dan patuh kepada ajaran Islam itu. Ya, inilah yang diwajibkan berpuasa. Nah, gitu. Yang lain tentu itu adalah tidak diwajibkan karena memang
tidak Islam itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua siapa lagi adalah orang yang baligh ya, orang yang baligh. Apa itu baligh? Orang yang baligh itu adalah seseorang yang usianya telah sampai kepada batas usia dewasa. Itu baligh. Ya. Baligh itu kan artinya sampai. Ya. Sampai kemana? Sampai kepada batas yang memisahkan dia anak-anak sini dan dewasa sini. Di balik, bila dia melewati garis yang balik ini, dia terkena wajib. Nah, ya, terkena wajib dia berpuasa. Mungkin juga termasuk ibadah yang lain. Nah, yang ketiga, yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Jadi orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Walaupun dia katanya Islam, walaupun dia sudah usia balik, tapi dia tidak berakal. Tidak berakal? Tidak wajib. Tidak wajib. Oh. Siapa itu yang tidak berakal? Pertama, orang yang lupa. Orang yang lupa itu pasti nggak ingat. Iya. Nah, ya, pasti nggak ingat itu. Kalau ingat dia nggak lupa. Kenapa dia lupa? Karena tidak ada memori di akalnya. Ya, lupa dia. Itu dianggap tidak berakal. Ya, lupa itu. Tidak ada, lupa dia. Nah, jadi orang yang lupa. Yang kedua, orang yang ketiduran, tertidur. Jadi orang yang tidur itu dia tidak diwajibkan. Ya, tidak ada hukum bagi yang tidur itu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu tindak pidana, tidak apapun maksud tidur, itu tidak dihitung. Apakah dia melakukan yang baik atau yang buruk? Ya. Itu kan di luar kesadarannya itu. Seperti orang ngigau, orang bermimpi, macam itu. Itu tidak dikenakan karena tidak atas perintah akalnya. Nah, yang ketiga adalah orang yang orang tadi yang uzur ya, orang yang lupa, orang yang orang yang tidur. Yang ketiga itu orang yang gila ya, orang yang gila ya. Nah, jadi orang gila itu tidak termasuk dia kepada yang wajib puasa. Nah, jadi dalam satu hadis Rasulullah itu katanya ya, Rasulullah rufi'al kalam ya min salasin ya, diangkatkan pena itu atau pulpen dari 3 hal, yaitu dari anak-anak ya, dari anisibyan hatta yahtalima, dari anak-anak sampai dia itu mengetahui ya, memahami apa yang dilakukan. Ya, itu yang balik tadi. Orang yang tidur ya, orang yang anin naimi hatta yastayqiza. Ya, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, itu diangkatkan pena, dan dicatat dosa-dosanya itu ya. Nah, yang ketiga adalah dari orang yang anil majnun hatta yaqila, dari orang yang gila sampai dia sembuh, berakal. Nah, ini jadi di situ dikatakan ya bahwa dia termasuk yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang berakal ya, yang tadi yang balik ya, kemudian yang berakal. Nah, jadi itulah orang-orang yang diwajibkan di dalam Islam. Dan terakhir ya adalah orang yang sudah sampai perintah itu kepada dirinya. Kalau pada zaman Rasulullah sudah turun ayat perintah puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam. Nah, wahai orang iman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Sudah turun ayat itu, baru dia puasa. Jadi sudah ada perintahnya, atau sudah sampai ke telinga dia perintah wajib puasa itu, dia sudah berilmu. Ya, walaupun dia sudah, tapi dia masih tinggal di masyarakat primitif, tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada ustadznya juga. Dia tidak puasa, dia belum terkena itu hukuman. Oh, jadi kalau seandainya dia belum berilmu juga tidak diwajibkan berpuasa ya Pak Ustaz? Tidak diwajibkan puasa. Tapi kalau dia sudah bisa membaca, patutnya dia belajar membaca. Kalau dia bisa mendengar berita, ada TV, ada radio, dia wajib mendengar itu. Jadi belajar itu dan bisa mewajib hukumnya supaya dia tahu. Kalau sudah tahu, nanti ada kewajiban bagi orang yang tahu. Oke. Baik. Nah, ini ya
Ini semakin seru nih pemirsa Babus TV. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Randes Fahrul Razi Renosutan MA, jangan lupa nih untuk pemirsa Babus TV untuk di-share, subscribe, like dan juga komen ya YouTube channel dari Babus TV sekarang juga. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Babus TV, masih bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Randes Fahrul Razi Renosutan MA dengan tema yang sama, yaitu siapa aja sih sebenarnya nih orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Tadi di awal sudah dibahas ya, bahwa yang pertama harus beragama Islam, yang kedua itu dia harus berakal, begitu ya Pak ya, dan yang ketiga adalah harus balik, harus sudah sampai di batas antara dewasa ya, jadi udah melewati batasnya, melewati masa anak-anak menuju ke batas dewasa, itu sudah diwajibkan berpuasa. Tapi tadi juga sudah dibahas nih sedikit nih sama Pak Ustadz kita, bahwa ada juga orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa, yaitu orang yang sedang tidur, orang yang lupa, dan juga orang yang gila. Nah, ada nggak sih sebenarnya nih Pak Ustadz nih ya, kriteria lain atau syarat-syarat lain yang akhirnya membuat kita jadi tidak wajib berpuasa gitu? Siapa-siapa aja orangnya, atau apa hal-hal apa saja gitu Pak Ustadz? Ya, jadi itu yang pertama tadi, yang tidak diwajibkan berpuasa itu apabila tidak memenuhi persyaratan kewajiban puasa. Satu. Yang kedua, ada juga orang yang tidak diwajibkan berpuasa apabila dia mengalami kesulitan. Ya, mengalami kesulitan. Dalam bahasa fikihnya itu masakkah ya. Dia mengalami kesulitan atau mudarat ya, atau dia butuh ada keringanan. Siapa itu? Nah, diantaranya adalah orang-orang, pertama adalah orang yang nanti tidak wajib puasa itu adalah orang yang maksudnya orang yang sakit ya, sakit. Jadi kalau bagi orang yang sakit itu ada rukhsah, sehingga dia nanti boleh mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ya, itu yang sakit. Kemudian bisa saja orang itu yang kedua adalah musafir, sedang berjalan jauh ya. Jadi kalau musafirnya itu kalau dia berpuasa akan memudaratkan kepada dirinya, dia boleh tidak berpuasa. Nanti dia boleh ya diganti ya fa'iddatum min ayyamin ukhar ya. Jadi boleh nanti diganti pada hari yang lain. Jadi tadi orang sakit, orang musafir, atau yang ketiga adalah orang yang uzur ya, uzur. Dia tidak sakit ya, dia tidak sakit, dia tidak musafir, tapi uzur badannya itu, mungkin udah tua, udah pikun ya, udah pikun. Dia membedakan puasa dan tidak puasa nggak bisa, bingung ya. Dia puasa tapi makan juga, puasa dia biasa pikun seperti itu. Nah, orang yang pikun itu juga dia sudah tidak terkena lagi kewajiban berpuasa. Gugur tuh ya kewajiban puasanya ya. Dia itu dapat keringanan, bukan gugur ya, dapat keringanan dia dapat rukhsah keringanan. Apa rukhsahnya itu? Dia membayar fidyah. Ya. Apa itu? Fafidyatun ta'amu miskin. Dia akan membayar fidyah kepada fakir miskin. Nah, kalau orang yang sakit tadi, kalau dia bisa nanti sehat, dia wajib mengganti pada hari yang lain. Puasanya. Ya puasanya. Tapi kalau yang uzur tadi tidak, yang uzur tadi karena sampai nanti pun dia tetap uzur itu, mungkin dia balik lagi sehat ya, kalau pikun seperti itu. Nah, itu dia bisa ganti dengan fidyah. Jadi itu yang kedua adalah orang-orang yang boleh
tidak berpuasa ya, itu dapat keringanan. Berarti dia ada mendapatkan musakkah atau kesulitan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada juga malah orang yang tidak boleh puasa. Oh, ada yang tidak boleh malah tidak ya? boleh puasa. Siapa itu yang tidak boleh puasa, Pak Ustadz? Siapa itu yang tidak boleh puasa? Adalah wanita yang menstruasi, ya kan? Wanita yang menstruasi atau wanita yang melahirkan atau wanita yang masih dalam keadaan nifas ya selama 40 hari gitu kan. Jadi wanita yang menstruasi, kemudian wanita yang habis melahirkan, dan wanita yang ada darah nifas yang masih ada, dia itu belum boleh puasa, yang malah dilarang, dilarang berpuasa. Itu hal yang diharamkan puasa. Nah, jadi seperti itu. Dia bagaimana? Dia nanti akan mengganti di luar bulan Ramadan, ya, diqada puasanya itu. Kata Aisyah dalam satu hadisnya, kata Aisyah itu, nahnu nu'maru biqada'i saum wala nu'maru biqada'i shalah. Kami, kata Aisyah itu, perempuan-perempuan itu diperintahkan oleh Rasulullah mengqada puasa, itu karena dia sedang haid itu, ya. Wala nu'maru biqada'i shalah. Nah, kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ya, jadi salat itu nggak ada qadanya, ya. Salat itu tidak qadanya. Kalau ada paling itu yang dikatakan Allah itu menjamak, ya, itu bukan qada, itu namanya menjamak itu. Jadi kalau sholat tidak qada, itu Aisyah menjelaskan dalam satu hadis yang sahih seperti itu. Oke, nah tadi berarti kan kalau perempuan yang sedang mens, sedang masa nifas itu tidak boleh berpuasa. Kalau ibu hamil, bagaimana nih Pak Ustadz? Kan kadang-kadang ada ibu hamil, kan orang kondisinya beda-beda ibu hamil ya. Ada yang kuat banget nih ya, nggak makan, tetap bisa puasa. Tapi ada juga yang dia harus tetap makan, kalau nggak makan badannya lemes, bisa pingsan. Itu gimana nih untuk ibu hamil yang dalam keadaan seperti itu gimana tuh? Ada pengecualian nggak di Pak Ustadz? Ya, bagi yang ibu hamil itu sebenarnya dia bisa dikategorikan kepada wanita yang sedang sakit. Dan memang iya, kalau dia puasa dia pasti sakit. Kalau tidak dia sakit, bayinya yang sakit nanti. Nah, itu kan jadi membahayakan itu ya. Iya. Jadi bayinya itu bisa tidak keasupan gizi, ya, nutrisi. Kurang ya. Kalau dari jam 5 subuh sampai jam 6 itu asinya sudah tidak baik. Durasinya panjang itu kan karena ya. Asinya tidak baik itu ibunya. Kalau dikasih asi kepada anaknya bisa sakit perut anaknya, masuk angin kan. Nah, jadi ibu-ibu yang sedang menyusui, ibu-ibu yang sedang hamil, itu dapat keringanan. Boleh juga tidak puasa. Nanti dia bisa mengqada di luar Ramadan. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu itu setiap Ramadan dia hamil terus? Dijadwal nih kayaknya ya. Kalau hamilnya pas banget bisa tiap Ramadan nih Pak Ustadz ya. Ada kan? Bulan puasa ini dia hamil. Puasa besok menyusui. Iya, benar. Puasa lagi hamil lagi. Iya. Puasa lagi menyusui lagi. Kapan itu? Iya, itu gimana tuh kalau ternyata keadaannya kayak begitu? Ada keringan ya? Ada seperti itu. Kan kadang-kadang ya ada yang tidak mau dia mencegah kehamilannya, dan dia mungkin hamil, apalagi dia juga subur, itu bisa berterusan. Yaitu namanya ya suatu dia dapat keringanan yang sama, ya, dapat keringanan sama. Nah, dia tuh boleh mengqada di luar puasa. Tapi kalau setiap itu ya gimana ya? Jadi bisa saja karena mengqada puasa itu tidak ada limitnya, ya. Harus tahun ini itu dia bisa mengqada mungkin pada yang lain. Nah, itu cuma untuk mengamankan, ya, itu para ulama fikih itu bisa menyarankan kalau seperti ini, kalau misalkan dia sampai 10 kali melahirkan, ya, berarti kan dia tidak akan berusaha 20 tahun itu. Banyak banget ya Pak. Ini kayaknya utang puasanya banyak tuh Pak. Ada, saya punya teman itu, dia punya anak 13 itu. Masya Allah. Dan itu menurut ceritanya nggak pernah puasa. Karena setahun sekali karena ya. Jadi kalau 13 kali 2 tahun berarti 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun.
nggak puasa. Nah seperti itu kan tidak atas kehendak dia. Betul, gitu bukan ya. kehendaknya, benar. Hamil tidak hamil itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada intinya itu ada keringanannya, kemudahannya. Iya. Jadi bisa dia untuk mengamankan supaya hutang yang terbayar itu dia boleh membayar fidyah karena dia nggak uzur itu terus menerus bertahun-tahun. Iya. Nah itu dia boleh membayar fidyah itu. Atau mungkin juga nanti dibayar secara belakang nanti ya dijamak ya dikumpul. Cuma ya kelamaan puasanya. Terlalu banyak, jadi kayak sebulan penuh ya bayar hutang puasa aja nih Pak Ustadz ya. Jadi itu para ulama fikih ada yang bilang seperti itu, dapat membayarkan fidyah. Nanti kalau dia sanggup berpuasa lagi di luar Ramadan dan qadanya, maka itu juga boleh ya. Itu untuk memenuhi memastikan terpenuhi kewajibannya gitu. Baiklah kalau begitu. Wah, pemirsa Musik TV ini semakin seru nih pembahasan kita dengan Bapak Dr. Andes Fahrul Razi Renositan MA ya. Jadi jangan lupa untuk pemirsa Musik TV di-share, di-subscribe, di-like, di komen YouTube channel dari Musik TV. Dan kini saya akan ajak pemirsa Musik TV untuk melihat tayangan berikut ini. Saya nanti akan kembali lagi bersama narasumber dari Jangan Kemana-mana ya. Pemirsa Bonus TV, kita kembali lagi masih di Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Ustadz Fahrul Razi yang membahas mengenai siapa saja sih orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Wah, tadi di segmen kedua sudah banyak penjelasan yang sudah dijabarkan ya sama Pak Ustadz kita bahwa ternyata ada banyak juga nih keringanan-keringanan yang diberikan apabila kita ternyata tidak bisa menjalankan puasa. Nah, Pak Ustadz nih tadi juga dijelaskan bahwa ternyata tadi ibu hamil itu termasuk dalam golongan orang yang dianggap adalah orang sakit gitu ya, yang menyusui juga karena dikhawatirkan nanti anak dalam kandungannya tidak tercukupi asupan gizinya kalau misalnya dia berpuasa, atau yang sedang menyusui nanti asinya tuh nggak ada gizinya kalau dia nggak berpuasa. Nah terus juga tadi sempat cerita juga Pak Ustadz bahwa ada punya teman yang tiap tahun nah, dia harus bayar fidyah gitu ya karena bolong terus nih, nggak pernah dapat puasanya karena hamil dan juga menyusui. Nah ada nggak sih orang-orang lain yang memang dapat keringanan-keringanan selain tadi ya orang sakit, lalu juga ibu hamil, ibu menyusui, lalu juga orang dalam masa nifas, orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya. Siapa lagi nih yang dapat keringanan atau malah mungkin diharamkan untuk berpuasa, Pak Ustadz? Yang diharamkan berpuasa yaitu diantaranya itu tadi sudah disebutkan ya. Jadi wanita yang menstruasi, wanita yang melahirkan, dan wanita yang masih nifas. Nah kalau laki-laki kayaknya tidak ada ya. Nah, tidak ada yang rata-rata wajib ya kalau untuk laki ya. Karena tidak ada halangan. Karena tadi itu yang dilarang itu karena termasuk halangan yang biologis itu ya. Jadi memang ketuntutan daripada biologis dia itu seperti itu. Kalau laki-laki sepertinya tidak ada yang diharamkan agar kita berpuasa. Nah cuma saja yang diharamkan bagi orang puasa itu tentu sama ya. Itu beda itu ya. Yang diharamkan bagi orang yang berpuasa itu beda itu. Nah jadi kalau tadi ya orang yang dapat keringanan itu halnya karena dia mengalami kesulitan ya
kalau dia berpuasa dia mendapatkan kemudaratan atau mudarat pada dirinya atau mungkin orang lain ya. Nah, seperti apa tadi, seperti anaknya tadi, atau mungkin seorang bapak kalau dia berpuasa dia tidak usah bekerja, nanti anak-anaknya di rumah tidak dapat nafkah. Maka seperti orang bekerja keras di pelabuhan yang tukang kuli kuli bangunan gitu ya. Nah sebenarnya kalau dia berpuasa kemudarat pada dirinya, sebenarnya dia dibolehkan tidak berpuasa mengganti pada yang lain. Cuma kalau kata Allah ya, wa antasumu khairul lakum. Nah, ada orang yang berhalangan, orang mudara dapat kesusahan, tapi dia kuat berpuasa. Misalkan driver, atau orang musafir tapi dengan pesawat terbang, kan tidak ada masalah itu, tidak ada keringatan yang bercucuran itu. Dia mau pergi bermusafir ke luar kota, tapi ini pesawat dari rumah diantar pakai supir, nanti pesawat naik pesawat, kan tidak ada kesulitan. Kalau orang seperti itu dia berpuasa, kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Nah, ada juga orang yang bekerja keras tapi masih sanggup berpuasa, ya seperti driver. Driver mungkin dari pagi sampai driver. Tapi kalau dia driver mobilnya itu ber-AC, ya tidak ada keringatan yang banyak, ya mungkin dia tidak akan haus yang sangat. Bagi dia masih bisa puasa, itu juga baik. Nah, kalau ojek online gimana tuh? Nah, kalau ojek online itu kan beda ya kan, itu di lapangan itu ya. Nah, jadi memang terpulang kepada kondisi orang yang berpuasa itu, apakah akan mudarat pada dirinya atau tidak, dialah yang memutuskan. Nah, kalau dia coba 1 hari itu pingsan dia, baru setengah hari itu pingsan gitu ya. Nah, berarti kan tubuhnya itu tidak kuat berpuasa dengan kerja kerasnya itu. Tapi kalau dia puasa hari ini ternyata aman-aman aja, besok aman, berarti tidak mengganggu. Nah, sebaiknya orang itu puasa aja. Karena pahalanya berkali-kali lipat itu ya. Lipat. Dan kata Allah janjikan itu lebih baik bagimu, bagi orang yang berhalang tadi itu lebih baik. Oke, jadi memang harus mengukur ke dalam diri kita sendiri ya. Apakah kita mampu menjalani atau enggak nih ya. Dan lihat tuh jadi dari keadaannya, kalau ternyata pilot itu kan musafir, karena dia nggak panas-panasan, aman-aman aja untuk puasa, silakan. Nah, kalau punya penyakit tertentu nih Pak Ustadz, seperti penyakit MAH, penyakit GERD itu ya, yang katanya tidak boleh telat makan, yang memang harus mengkonsumsi makanan setiap beberapa jam sekali. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Padahal mereka nggak kemana-mana, di rumah aja, bukan musafir gitu. Berarti ini namanya kan orang yang mengalami sakit. Jadi orang mengalami sakit itu memang dia ada keringanan, ada rukhsah, boleh tidak berpuasa apabila penyakitnya itu bisa akan memudaratkan pada dirinya. Bagaimana ukurannya? Ya mungkin sudah dia coba ternyata mudarat. Atau mungkin atas nasihat dokter. Ini kalau dia berpuasa itu kan merusak mengurangi daya tahan tubuhnya gitu. Nah, jadi kalau sudah dokter yang menyarankan, maka itu dalam Islam itu dapat diterima kebenarannya. Karena Islam itu sinergi dengan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang dikatakan dalam ilmu pengetahuan, ya maka Islam itu adalah sejalan dengan itu. Maka dia boleh tidak berpuasa kalau dia mau sakit. Nah, cuma kalau sakit lambung misalnya, itu kalau sakit lambung itu kan karena di lambungnya itu memiliki kadar asam yang lebih tinggi. Nah, kadar asam yang lebih. Nah, kalau dia bisa mengendalikan dengan puasa itu, ketika makan sahur, ketika berbuka, tidak memakan sesuatu yang asam lebih, kemudian bisa menyebabkan lambung itu nyaman dan tenang. Kalau dia puasa aman, ya dia harus puasa. Ya jangan kadang-kadang, aduh takut sakit perut. Ya itu mah bukan alasan ya Pak Ustadz ya. Jadi sebenarnya memang yang pertama dilihat dulu dari kondisinya ya, dari kondisi badannya. Satu lagi harus sinergi dengan ilmu pengetahuan. Kalau kata dokter memang tidak boleh puasa, kita harus nurut ya, jangan memaksakan diri juga gitu kan ya. Jangan mengada-ngada juga, orang bisa puasa dibilang nggak bisa puasa, itu juga jangan begitu ya Pak Ustadz ya. Aduh, ini seru banget pembahasan kita Pak Ustadz, terima kasih
kasih banyak sudah mau hadir lagi di Bamusi TV, berjumpa dengan pemirsa Bamusi TV. Terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan Pak Ustadz terus sehat, lancar-lancar puasanya, berkah melimpah buat Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Bamusi TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Andes Fakhrul Razi Reno Sultan MA, bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau dan juga bagi pemirsa Bamusi dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah pemirsa Bamusi TV, jangan lupa juga ya untuk ikuti sosial media dari Bapak Dr. Andes Fakhrul Razi Reno Sultan MA, Facebooknya, Instagramnya dan juga YouTube channelnya, silahkan di follow sekarang juga. Dan tentu juga nih untuk YouTube channel Bamusi TV, ayo sekarang di share, di subscribe, di like, juga di komen, sehingga bisa menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Dan sebelum menutup acara kita pada sore hari ini, sebagai manusia tentu saja kami banyak kekurangan juga kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Tisa Karolina dan juga narasumber kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.